Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Histiatus Solehah, NIM G05219010. Nah, di sini saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya yang ada di Badan Wakaf Indonesia yang ada di Tuban. Yang pertama yaitu pengertian dan unsur wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari waqafaya kifu, wakfan, yang berarti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah fikih, wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 1 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendanya miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu perkembangan wakaf yang ada di Tuban. Perkembangan tanah wakaf yang ada di Tuban merupakan perkembangan yang baik yang merupakan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 ada 52,75% yang sudah tersertifikat dan 47,25% yang belum bersertifikat. Dalam presentasi nasional, wilayah Tuban sudah melampaui presentasi nasional yang saat ini sudah mencapai 40%, yang mana hasil rapat nasional se-Indonesia ada 7 provinsi yang mendapatkan program percepatan tanah wakaf, salah satunya yaitu di Jawa Timur. Nah, yang mana TU dari Kementerian Agama Tuban mengatakan bahwa proses kelancaran sertifikat tanah ini tidak sendiri dan itu merupakan hasil dari kerjasama antara Kemenak, Pemkab Kabupaten Tuban, BPN, dan Badan Wakaf Indonesia yang ada di Tuban. Selanjutnya yaitu pelaksanaan wakaf di Tuban. Untuk mengingatkan ketertiban administrasi dan meminimalisir sengketa tanah wakaf, Badan Wakaf Indonesia Tuban dan pemerintah kabupaten pernah melakukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tanah wakaf bagi lembaga non-formal yang diadakan sekabupaten, yang waktu itu diadakan di Pendopo, Kecamatan Jatirogo. Joko Sarwono saat memberikan sambutan itu menjelaskan bahwasannya tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang prosedur tata cara pelaksanaan wakaf sesuai dengan regulasi yang ada dan memastikan status tanah wakaf. Badan Wakaf Indonesia yang ada di Tuban. Badan Wakaf Indonesia yang ada di Tuban ini berdiri nomor 2 se-Jawa Timur, dan pada tahun 2014 tersebut dari sekitar 300 tanah wakaf yang diusulkan, setelah diverifikasi ada 114 yang lolos dan lainnya belum memenuhi syarat. Sampai saat ini tanah wakaf se-Kabupaten Tuban ada 1.921 lokasi tanah wakaf sertifikat, sedangkan tanah wakaf yang belum sertifikat ada 832 lokasi. Tanah wakaf yang belum dapat bantuan sertifikasi gratis dari Pemda Tuban ada 173 lokasi, dan data tanah wakaf itu sudah terdata semua di aplikasi Siwak Kementerian Agama. Badan Wakaf Indonesia ini juga pernah dikunjungi oleh Kementerian Agama Lumajang, yang mana pada saat itu Kementerian Agama Lumajang itu dalam rangka menggali informasi tentang berdirinya Badan Wakaf Indonesia, karena Kabupaten Tuban pada saat itu belum terbentuknya pengurus Badan Wakaf Indonesia dalam rangka menertibkan tertib administrasi dan meminimalkan sengketa tanah wakaf. Selanjutnya yaitu Nadir Wakaf. Mas Hari sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Tuban menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban Nadir yakni menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, juga melaporkan pelaksanaan sebagai kegiatan dalam rangka
menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Sesuai surat edaran dari Badan Wakaf Jawa Timur, penerapan nadir pertama kali disahkan pada PPAIW atau Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Untuk penggantian nadir harus mengajukan ke BWI terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu konsep dan strategi wakaf. Di Tuban banyak tanah wakaf yang belum tersertifikat dikarenakan kebanyakan belum memenuhi persyaratan. Nah, untuk konsep yang akan digunakan serta strategi yang akan diterapkan ke depannya yaitu lembaga dari pemerintah Kabupaten Tuban mewajibkan status tanahnya harus jelas, minimal sudah memiliki ikrar wakaf atau AIW, dan tahun depan persyaratan itu akan mulai diberlakukan. Kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah ini berlangsung hingga 26 Juli pada tahun 2019 di seluruh kecamatan yang pelaksanaannya di 10 titik kecamatan yaitu Kecamatan Jatirogo, Tabakbayo, Senori, Parengan, Jenu, Soko, Montong, Semading, Widang, dan Palang, dengan menghadirkan para narasumber dari Kemenak, BPN, dan BWI, dan peserta dari setiap titik 100 orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.